Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfansyah dari Sistem Informasi 2018. Saya akan merangkum materi dari 1 sampai 15 di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi R02. Yang pertama, pertemuan pertama itu ada materi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan mempresentasikan. Yang pertama itu tadi judulnya, software development biasanya akan melakukan hal yang sama ketika mendapatkan persoalan sederhana yang membutuhkan solusi komputasi. Berpikir sejenak menghadap komputer dan kemudian mulai mengetik baris demi baris kode. Tidak ada kertas-kertas yang membuat perancangan arsitektur dan algoritma secara rinci, karena semua rencangan itu ada di dalam kepala. IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminologi 1990, Computer Programs, Producer, and Possibly Associated Documentation and Data Pertaining to the Operation of a Computer System. Maksudnya yaitu perangkat lunak merupakan kumpulan dari program, prosedur, dan dokumen data lain yang saling berhubungan yang mempresentasikan masalah di dunia nyata yang dikonfigurasikan dalam sebuah bentuk aplikasi yang harus dikerjakan komputer. Lalu jenis software atau market yaitu ada dua. Yang pertama software generik dan yang kedua software pesanan. Software generik yaitu perangkat lunak standar yang diproduksi oleh perusahaan pengembang dan dijual pada dasar terbuka ke siapapun yang bisa membelinya atau sering wrapped. Yang kedua ada software pesanan, yaitu perangkat lunak yang dikembangkan khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada jenis software platform, dibagi menjadi beberapa. Yang pertama software system, yang kedua real time, yang tiga bisnis, yang keempat teknik dan ilmu pengetahuan, yang kelima tertanam, yang keenam komputer personal, yang ketujuh kecerdasan buatan, dan yang terakhir software mobile. Selanjutnya ada jenis software lisensi, dibagi menjadi dua. Yang pertama proprietary software, yang kedua open source software. Di sini ada penjelasannya. Yang pertama open source software yaitu software yang source kodenya terbuka dan didistribusikan dalam suatu format lisensi yang memungkinkan pihak lain secara bebas memperbanyak dan memodifikasi source kode atau informasi di dalamnya. Jenis lisensi open source software dibagi menjadi 5. Yang pertama GNU General Public License atau GPL, yang kedua Apache License, yang ketiga BSD License, yang keempat MIT License, dan yang terakhir Mozilla Public License. Dan selanjutnya ada pengertian property software. Software yang source kodenya tertutup dan distribusikan dengan suatu format lisensi yang membatasi pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak, dan memodifikasi. Lalu selanjutnya ada perangkat lunak berdasarkan fungsionalnya. Yang pertama ada interfacing. Penjelasannya, perangkat lunak ini menghubungkan suatu perangkat keras tertentu seperti hardware driver interface dengan perangkat keras lain. Contohnya yaitu driver untuk kamera handphone atau perangkat keras lainnya. Yang kedua program interface seperti sensor suhu dengan LM355, PPI 8255, dan komunikasi serial RS232. Selanjutnya ada perangkat lunak berdasarkan fungsionalnya. Seperti yang tadi. Yang kedua ada operating system, yaitu perangkat lunak yang menjalankan sistem komputer dan merupakan interface dari sistem komputer dan program aplikasi yang berjalan di atasnya. Ada beberapa OS yang dikenal secara luas. Yang pertama Microsoft Windows, Linux dan variannya seperti Red Hat, SUSE, Mandrake, Debian dan sebagainya, Unix, FreeBSD, dan Macintosh atau
Apple. Lalu ada peranan perangkat lunak. Yang pertama ada menggantikan peran manusia, yang kedua memperkuat peran manusia. Yang ketiga restrukturisasi peran manusia, yang keempat hiburan dan permainan. Selanjutnya ada konsep peranan software. Yang pertama, software dikembangkan karena ada kebutuhan dari pengguna untuk komputerisasi suatu proses konversional. Yang kedua, software datang untuk memecahkan masalah dan memberi solusi bagi manusia. Yang terakhir, software datang bukan untuk membuat masalah baru. Selanjutnya ada karakteristik PL. Yang pertama, mempunyai daya guna yang tinggi. Yang kedua, mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai. Yang ketiga, mampu diandalkan. Yang keempat, mudah dirawat. Yang kelima, lebih efisien. Yang keenam, mempunyai antarmuka yang menarik. Dan yang terakhir, mempunyai siklus hidup yang cukup lama. Selanjutnya ada proses perangkat lunak. Yang pertama, spesifikasi apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak. Yang kedua, pengembangan, proses memproduksi sistem perangkat lunak. Yang ketiga, validasi atau pengujian perangkat lunak terhadap keinginan pengguna. Dan yang terakhir, revolusi, perubahan perangkat lunak berdasarkan perubahan keinginan. Selanjutnya ada mitos software. Masih diyakini oleh banyak manajer dan praktis. Yang kedua, membayangkan karena mereka memiliki unsur kebenaran. Yang terakhir, setiap praktis dan manajer harus memahami realitis bisnis perangkat lunak. Dari sudut pandang manajemen, di sini ada mitos dan realitanya, realitas software. Yang pertama, mitos itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada buku standar sehingga perangkat lunak yang dikembangkan akan memuaskan. Realitanya, buku mungkin ada, tetapi mereka biasanya tidak up to date dan tidak digunakan. Selanjutnya, ada mitos, komputer dan kakas atau tools perangkat lunak yang tersedia sudah cukup. Realitanya, cache tools diperlukan tetapi biasanya tidak diperoleh atau tidak digunakan. Dan yang terakhir, mitosnya, kita selalu dapat menambahkan jumlah programmer jika proyek terlambat penyelesaiannya. Dan yang terakhir, realitanya, menambahkan orang untuk proyek yang terlambat akan membuat penyelesaian perangkat lunak lebih terlambat. Selanjutnya di pertemuan 2. Di sini ada pengertian apa software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Perangkat lunak yang dibuat harus mampu, yang pertama, tahan lama, tepat waktu, tepat anggaran, meningkatkan kinerja, mengoperasikan prosedur sistem dengan benar. Lalu selanjutnya, mengapa software engineering? Terminologi rekayasa perangkat lunak atau software engineering pertama kali digunakan pada sebuah international conference tentang software krisis tahun 1968. Yang kedua, krisis perangkat lunak merupakan akibat langsung dari lahirnya komputer generasi ketiga yang canggih pada waktu itu. Yang selanjutnya, perangkat lunak yang dihasilkan menjadi beberapa kali lebih besar dari kompleks. Dan yang keempat, pendekatan informal tidak cukup efektif atau cost, waktu, dan kualitas dalam pengembangan perangkat lunak. Dan yang kelima, biaya hardware jatuh dan biaya perangkat lunak naik cepat. Lalu selanjutnya ada generasi komputer. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, generasi 1 1946 sampai 1959, yaitu menggunakan tabung hampa atau ENIAC ETSAC. Dan yang kedua, generasi 2 dari tahun 1959 sampai 1964, menggunakan transistor. Contoh komputernya PDP-1, PDP-8, UNIVAC, IBM 70XX. Yang ketiga, generasi 3 1964 sampai 1979, yaitu menggunakan IC IBM S360, Nova, UNIVAC C, UNIVAC 1108. Generasi keempat 1980 sampai sekarang menggunakan VLSI.
Di sini ada perkembangan software generasi awal, generasi kedua, dan generasi ketiga. Yang pertama generasi awal, batch orientation dan custom software. Yang generasi kedua multi-user, real-time, database product software. Dan yang generasi ketiga distributed system, low-cost hardware. Di sini ada perbedaan RPL dengan rekayasa sistem. Yang pertama, rekayasa sistem berkaitan dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer termasuk hardware, rekayasa PL, dan proses. RPL adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan PL, infrastruktur kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Di sini selanjutnya bagaimana seharusnya diterapkan RPL, yaitu cakupan RPL produk software dibagi menjadi 3. Yang pertama produk, program, dokumen, data. Proses bagaimana membangun perangkat lunak. Yang pertama manajemen proses dan technical proses. Selanjutnya ada proses RPL. Manajemen proses meliputi project management, configuration management, dan quality assurance management. Selanjutnya ada proses RPL lagi. Teknik proses digambarkan sebagai metode yang akan diterapkan dalam tahap tertentu dari SDLC. Dibagi menjadi 4. Yang pertama analysis methods, design methods, programming methods, dan testing methods. Metode teknis ini yang memunculkan paradigma seperti berorientasi struktur, objek, aspek, dan lain-lain. Kapan diterapkan RPL? Yang pertama pre-project, project initiation, project realization, software delivery, and maintenance. Selanjutnya siapa yang terlibat RPL? Yang pertama manager, software developer, dan support. Selanjutnya ada tanggung jawab profesional. Yang pertama kerahasiaan, rekayasawan harus menghargai kerahasiaan pegawai atau kliennya. Yang kedua kompeten, rekayasawan tidak boleh memberi gambaran yang salah tentang tingkat kompetensinya. Selanjutnya ada atribut perangkat lunak yang baik. Perangkat lunak ini harus memberikan fungsi yang diperlukan dan dikerjakan dan kinerja bagi pengguna dan harus dipertahankan, diandalkan, dan dapat diterima. Dibagi menjadi 4. Yang pertama maintainability atau mudah dipelihara atau dirawat. Yang kedua dependability atau dapat diandalkan. Yang ketiga efisiensi daya guna, dan yang terakhir acceptability dapat diterima. Selanjutnya apa saja tantangan utama yang dihadapi RPL? Yang pertama heterogen atau keberagaman. Yang kedua delivery pengiriman. Yang ketiga trust kepercayaan. Selanjutnya di pertemuan 3 ini membahas tentang implementation, planning, analysis, dan design. Di sini saya akan menjelaskan proses aktor. Proses aktor merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam pengumpulan requirements beserta perannya. Dan proses pengumpulan requirements merupakan proses yang interdisiplin menjembatani semua orang dari berbagai latar belakang. Selanjutnya contoh umum dari pemangku kepentingan perangkat lunak termasuk tetapi tidak terbatas pada berikut ini. Dibagi menjadi 4. Yang pertama user atau customer, yang kedua marketing analisis, yang ketiga regulator yang memiliki aturan, yang keempat software engineering. Selanjutnya requirement source yang dibagi menjadi 6. Yang pertama goals, yang kedua domain knowledge, yang ketiga stakeholders, yang keempat business rules, yang kelima operational environment, yang keenam organizational environment. Selanjutnya ada requirement source goals, sometimes called business concerns. Tujuan utama dari perangkat lunak itu dibuat
dan tujuan dapat memicu munculnya requirement meskipun masih belum jelas perumusannya. Selanjutnya ada requirement source domain knowledge. Domain aplikasi atau software yang akan dihasilkan. Pengetahuan tentang domain aplikasi memberikan latar belakang terhadap seluruh perincian requirement. Yang selanjutnya requirement source stakeholders, yang harus dijelaskan pada slide proses actors. Permasalahan banyak perangkat lunak terbukti tidak memuaskan karena terlalu memaksakan kepentingan satu pihak stakeholders tanpa mempertimbangkan stakeholders lainnya. Selanjutnya ada requirement source business rules, definisi batasan beberapa aspek perilaku bisnis. Contohnya, pada sebuah universitas terdapat aturan mahasiswa tidak dapat mendaftar di semester berikutnya jika masih ada uang yang belum dibayar di semester berjalan. Yang selanjutnya ada requirement source operational environment. Persyaratan dapat berasal dari lingkungan di mana perangkat lunak akan dieksekusi. Selanjutnya ada requirement source organizational environment. Perangkat lunak sering diperlukan untuk mendukung proses bisnis. Yang kedua, artinya perlu dikondisikan sesuai struktur, budaya, dan internal politik organisasi. Selanjutnya ada elicitation technique. Setelah mengetahui sumber-sumber requirement, tahap selanjutnya adalah mengumpulkan kebutuhan. Cara yang dapat dilakukan disebut elicitation technique. Merupakan tahapan yang sangat sulit dan software engineer harus dapat memahami bahwa pengguna mungkin akan kesulitan menjelaskan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada elicitation teknik, dibagi menjadi 6. Yang pertama interview atau wawancara, yang kedua membuat skenario, yang ketiga membuat prototype, yang keempat melalui rapat, yang kelima observasi, dan yang keenam membuat user story. Selanjutnya ada elicitation teknik interview. Melakukan wawancara pada stakeholder merupakan metode yang paling tradisional yang dapat dilakukan. Yang kedua interview, yang ketiga membuat skenario. Software engineer merumuskan sendiri dan membentuk kerangka yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang tugas pengguna. Selanjutnya ada elicitation teknik membuat prototype. Teknik ini adalah cara yang paling efektif untuk memperjelas persyaratan ambigu. Dan yang selanjutnya elicitation teknik melalui rapat. Tujuan dari pertemuan adalah untuk mencoba mencapai suatu ringkasan requirement dari beberapa proses actors atau stakeholders. Selanjutnya ada elicitation teknik requirements. Dan yang terakhir ada melalui rapat, teknik pengumpulan informasi dengan yang membuat tim proyek, pengguna, dan manajemen untuk bekerja sama dengan mengidentifikasi persyaratan sistem. Selanjutnya pertemuan 4 membahas tentang software requirement fundamental. Di sini ada sub pokok bahasan dibagi menjadi 5. Yang pertama phase analysis, yang kedua software requirement definition, yang ketiga requirement types, yang keempat fungsional and non-functional requirement, dan yang kelima system requirement and software requirement. Di sini ada pengertian tentang requirement. Requirements atau persyaratan dapat disebut juga kebutuhan, adalah sebuah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan atau karakteristik seperti apa yang perlu dimiliki oleh software untuk penyelesaian permasalahan. Di sini ada jenis requirement dibagi menjadi 3, yaitu software requirement, yang kedua user requirement, yang ketiga system requirement. Di sini ada software requirements fungsional, persyaratan layanan yang harus dilakukan, yang harus diberikan oleh software untuk penyelesaian masalah. Yang selanjutnya juga membuat bagaimana software harus bereaksi terhadap input tertentu dan bagaimana software harus berlaku pada kondisi-kondisi tersebut.
Contohnya, jika Anda akan mengembangkan sistem pengajian, maka tugas utama yang harus ada pada sistem tersebut. Selanjutnya ada non-fungsional. Persyaratan yang tidak langsung berhubungan dengan fungsi spesifik yang disediakan oleh sistem. Selanjutnya ada teknik requirements, karakteristik operasional yang berkaitan dengan lingkungan, hardware, dan software. Misalnya komponen sistem yang diperlukan untuk beroperasi pada portable dan desktop PC yang menjalankan Windows dan sebagainya. Selanjutnya ada usability requirements, karakteristik operasional yang terkait dengan pengguna seperti antarmuka pengguna, prosedur yang berhubungan dengan pekerjaannya. Misalnya antarmuka berbasis web mungkin diperlukan untuk mengikuti pedoman desain grafis yang lebar, penempatan menu dan format, dan sebagainya. Reliability requirements menggambarkan keandalan sistem, contohnya seberapa sering sistem mati, pengolahan data yang salah, bagaimana mendeteksi dan pulih dari masalah tersebut. Selanjutnya ada berkaitan dengan masalah sistem, yang contohnya hak akses dan memerlukan password dan sebagainya. Selanjutnya user requirements, mendeskripsikan persyaratan fungsional dan non-fungsional sehingga dapat dipahami oleh user yang tidak memiliki pengetahuan teknik yang rinci. Yang kedua, hindari deskripsi rinci tentang perancangan perangkat lunak, dan selanjutnya ditulis dengan bahasa natural, format dan diagram intuitif yang sederhana. Permasalahan user requirements dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak ada kejelasan, kesimpangsiuran persyaratan, dan penggabungan persyaratan beberapa persyaratan yang berbeda tapi dideskripsikan dalam satu pernyataan. Di sini ada solusinya. Yang terakhir, buat format standar dan gunakan bahasa secara konsisten, terutama bedakan antara persyaratan yang diperintahkan harus ada dan yang diinginkan. Selanjutnya, pertemuan 5 ada model-model pengembangan PL. Dibagi menjadi 5, model waterfall, prototyping, evolutionary, spiral, dan reuse-based development. Yang pertama, model waterfall atau CON, requirements analysis and definition, yaitu pembentukan kebutuhan. Yang kedua, system and software design, mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang dimengerti perangkat lunak. Yang ketiga, implementation and unit testing, penulisan program. Yang keempat, integration and system testing, yaitu memeriksa program, mencari kesalahan. Yang terakhir, operation and maintenance, pemeliharaan sistem, menambahkan fungsi. Di sini ada problem model waterfall. Jarang sekali proyek yang prosesnya bisa dilakukan secara sekuensial. Yang kedua, sukar bagi customer untuk secara eksplisit mengemukakan semua kebutuhannya. Yang ketiga, customer harus sabar. Dan yang keempat, developer sering menunda pekerjaan. Anggota tim harus menunggu anggota lainnya menyelesaikan tugasnya. Dan selanjutnya ada model prototyping. Sering terjadi customer menjabarkan objektif umum mengenai software yang diminta, tetapi tidak bisa mendefinisikan input, proses, output yang diminta secara detail. Dan yang kedua, di sisi lain, developer menjadi tidak yakin terhadap efisiensi algoritma, kemampuan adaptasi terhadap sistem operasi, atau bentuk interaksi mesin dengan orang. Selanjutnya ada model prototyping. Model prototyping, prototype paradigma dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan customer, developer, dan customer bertemu dan mendefinisikan objektif software secara menyeluruh, mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan yang diketahui dari area pekerjaan. Di sini ada problemnya. Yang pertama, customer melihat prototipe tersebut sebagai versi dari software. Pada saat produk tersebut harus dibangun ulang supaya level kualitas bisa terjamin. Yang kedua, development membuat implementasi yang
kompromitas dengan tujuan untuk memperoleh prototipe dengan pekerjaan secara cepat. Dan yang terakhir ada reverse engineering. Analisis SW kembali dalam tahap pemahaman dalam desain dan spesifikasinya, bisa sebagai proses re-engineering atau sebagian spesifikasi sistem untuk diimplementasikan ulang, membangun database dan membangkitkan program informasi dan dari proses ini. Selanjutnya pertemuan 6 itu membahas soal desain. Di sini sub pokok bahasan dibagi menjadi dua. Yang pertama software design principles and concept, yang kedua software design process. Di sini apa itu desain? Desain merupakan representasi dari sesuatu yang akan dibangun. Dalam dunia software engineering akan membangun model-model standar untuk proses desain. Fokus pada 4 area utama, yaitu data, arsitektur, komponen, dan user interface. Software design. Perancangan perangkat lunak merupakan proses yang berulang untuk mengartikan requirement menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak. Di sini ada software dengan principles. Desain harus disusun untuk mengakomodasikan perubahan. Desain harus memiliki struktur perlahan, bahkan ketika data, kejadian atau kondisi operasi yang menyimpang ditemukan. Lalu desain bukan coding bukan desain. Selanjutnya ada desain harus dinilai kualitasnya saat dibuat, bukan setelah software selesai. Desain harus direview untuk minimalkan kesalahan konseptual. Di sini desain konsep dibagi menjadi 9. Yang pertama abstrak, refinement, modularity, software, control hierarchy, structural partitioning, data struktur, software, prosedur, dan information hiding. Di sini ada desain konsep abstraction. Abstraksi adalah tindakan mewakili fitur-fitur penting tanpa menyertakan rincian latar belakang atau penjelasan. Di sini ada desain konsep refinement. Refinement yaitu perbaikan, merupakan proses elaborasi untuk meninjauan ulang. Abstraction dan refinancy adalah konsep-konsep yang saling melengkapi. Di sini ada desain konsep modularity. Software dibagi menjadi komponen yang diberi nama dan dialamatkan secara terpisah, sering disebut modul, yang terintegrasi untuk memenuhi persyaratan masalah. Selanjutnya ada desain konsep control hierarchy. Disebut juga struktur program, organisasi program, komponen modul, termasuk hierarki kontrol. Selanjutnya ada desain konsep data struktur. Struktur data adalah representasi dari hubungan logis di antara masing-masing elemen data. Selanjutnya ada aktivitas pada tahap desain yang dibagi menjadi 3. Yang pertama desain arsitektur aplikasi, yang kedua desain interface atau antarmuka sistem, yang ketiga desain data sistem. Dan yang terakhir ada pendekatan dalam proses desain yang dibagi menjadi 2. Yang pertama tradisional dan object oriented. Selanjutnya ada pertemuan ke-7, yaitu subpokok bahasannya ada 2. Yang pertama area software struktur and arsitektur, yang kedua arsitektur desain. Di sini struktur dan arsitektur perangkat lunak. Struktur perangkat lunak berkaitan dengan susunan-susunan yang terdapat di dalam perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak gambaran yang menunjukkan properti spesifikasi dari sistem perangkat lunak atau kaitannya dengan interaksi perangkat lunak dan perangkat keras. Di sini desain arsitektur. Tujuan dari desain arsitektur adalah untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi akan dialokasikan ke perangkat keras sistem. Selanjutnya ada arsitektur terpusat. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama pemrosesan yang terpusat berjalan pada personal komputer atau
workstation atau mainframe. Yang kedua, mainframe merupakan komputer yang berukuran relatif besar yang ditunjukkan untuk menangani data yang berukuran besar dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tanggapan yang sangat cepat dan melibatkan jutaan transaksi. Yang ketiga, implementasinya adalah pemrosesan data yang terpusat, biasa disebut komputasi terpusat. Selanjutnya ada contohnya, yaitu word process, desktop application, dan sebagainya. Selanjutnya ada arsitektur tersebar atau terdistribusi. Misalnya sejumlah komputer yang terhubung menggunakan arsitektur peer-to-peer. Contoh penerapan arsitektur tersebut ini adalah arsitektur untuk perbankan di mana setiap kantor cabang memiliki pemrosesan data tersendiri, tetapi operasional bank tersebut sistem pemrosesannya berupa sistem pemrosesan data yang terdistribusi. Selanjutnya ada prinsip desain antarmuka. Dibagi menjadi 17. Yang pertama, user compatibility, product compatibility, task compatibility, workflow compatibility, consistency, familiarity, simplicity, direct manipulation, control, WYSIWYG, yang ke-11 fleksibel, yang ke-12 responsiveness, yang ke-13 invisible technology, yang ke-14 robustness, yang ke-15 protection, yang ke-16 ease of learning, yang ke-17 ease of use. Selanjutnya saya akan membahas pertemuan ke-8. Dia membahas tentang software desain strategis, menjadi dibagi menjadi 4. Yang pertama, function oriented, object oriented, data structure design, dan component based design. Yang pertama, function oriented. Fungsi oriented strategi bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem terpusat yang dibagikan menjadi fungsi-fungsi ini. Fungsi oriented contohnya dari sistem pemrosesan transaksi adalah perangkat lunak yang mengontrol ATM, atau sistem tersebut diimplementasikan sebagai loop dan tindakan berkelanjutan dipicu saat kartu dimasukkan. Lalu ada function oriented model, dibagi menjadi 3, data flow diagram, structure chart, dan pseudocode. Yang pertama ada data flow diagram atau DFD. DFD merupakan model sistem grafis yang menunjukkan semua utama persyaratan untuk sistem informasi dalam suatu diagram. Selanjutnya ada diagram konteks. Tarik satu simbol proses untuk proses, bisnis, atau sistem yang dimodelkan. Selanjutnya ada struktur charts. Struktur charts atau SC dalam rekayasa perangkat lunak adalah bagan yang menunjukkan pemecahan sistem ke tingkat terendah yang dapat dikelola. Selanjutnya ada data struktur design. Dalam fase analisis akan terlihat data apa saja yang dibutuhkan sehingga harus dimodelkan. Memodelkan kebutuhan data pada pendekatan tradisional menggunakan R diagram, sedangkan untuk pendekatan object oriented menggunakan diagram kelas untuk memodelkan objek. Selanjutnya saya akan membahas pertemuan ke-9, construction basis concept. Dibagi menjadi 5, yaitu minimizing complexity, anticipating change, construction for verification, yang keempat resus, yang kelima standards in construction. Yang selanjutnya minimizing complexity. Dalam konstruksi perangkat lunak, meminimalisirkan kompleksitas jauh lebih diutamakan daripada membuat kode yang pintar namun tidak mudah dipahami. Selanjutnya ada anticipating change.
Dalam melakukan konstruksi perangkat lunak, antisipasi terhadap perubahan dilakukan oleh software engineering dengan membuat software yang extensible. Selanjutnya ada construction for verification, membangun perangkat lunak yang memberikan kemudahan untuk software engineering dan tester untuk mendeteksi kesalahan. Selanjutnya ada REST. REST berkaitan erat dengan penggunaan kembali, contoh libraries, model source code, dan sebagainya. Dalam konstruksi terdapat dua aspek yang terkait erat dengan konsep REST. Dibagi menjadi dua, yang pertama konstruksi untuk digunakan kembali, yang kedua konstruksi dengan menggunakan kembali. Selanjutnya ada standards in construction, menerapkan standar pengembangan eksternal atau internal selama konstruksi, membantu mencapai project tujuan untuk efisiensi, kualitas, dan biaya. Selanjutnya ada konstruksi testing. Testing pada tahap konstruksi dilakukan oleh software engineer yang menulis kode. Yang sering dilakukan adalah unit testing dan integration testing. Selanjutnya ada construction technologies, dibagi menjadi 5, yaitu API Design and Use, Object Oriented Runtime. Yang selanjutnya ada parameterization and generic. Yang keempat error handling, exception handling, dan fault tolerance. Yang kelima middleware. Selanjutnya ada software testing definition, sekumpulan kegiatan yang dilakukan dengan maksud menemukan kesalahan dari perangkat lunak. Dua tujuan penting software testing adalah untuk memastikan software yang dibuat sesuai dengan requirement dan untuk mengungkap bug atau kesalahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.